Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mahiron Channel. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya. Dan buat kalian yang belum mendapatkan pasangan, saya doakan agar kalian cepat-cepat menemukan pasangan kalian. Dan buat kalian yang masih jomblo, saya doakan cepat-cepat dapat jodoh agar kalian segera menikah, agar semakin sempurna ibadah kalian. Yo, cus, nikah itu enak. Tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk menghormati para pejuang yang telah memerdekakan negara kita, Indonesia. Tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Namun masih banyak peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan November ini. Dan bahkan peristiwa tersebut pernah menjadi sorotan dunia internasional. Tapi di negara kita sendiri sudah hampir terlupakan. Hari Pesta Olahraga Negara Berkembang atau Games of the New Emerging Force atau disingkat GANEVO, sebuah event olahraga tingkat dunia yang disebut sebagai sebuah tandingan olimpiade. Peserta GANEVO mayoritas adalah negara yang baru merdeka seperti benua Afrika, Asia, Eropa Timur, dan Amerika Latin. Dan rata-rata mereka berhaluan kiri. GANEVO yang mengambil semboyan onward, mudah-mudahan betul bahasa Inggrisnya cuy, masih belajar lah. Onward no retreat atau maju terus pantang mundur, sebuah kejuaraan olahraga ala negara-negara anti-imperialis. Event ini diikuti kurang lebih sekitar 2000 lebih atlet dari 48 negara. GANEVO berlangsung dari tanggal 10 sampai 22 November 1963, didirikan oleh presiden kita yang paling terkenal di dunia, siapa lagi kalau bukan Presiden Soekarno pada akhir tahun 1962. Semua elemen masyarakat turut memeriahkan acara ini, termasuk juga gubernur ibu kota dan kepala daerah. Olahraga yang digagas oleh Presiden Soekarno dengan berbagai cara untuk menyukseskan acara ini. GANEVO benar-benar lebih menyedot perhatian masyarakat dibandingkan acara Asian Games sebelumnya di Jakarta tentunya. Lahirnya GANEVO adalah sebagai bentuk rasa nasionalisme khususnya buat negara yang baru merdeka. Nyatanya GANEVO berhasil menyedot perhatian dunia internasional, teman-teman. Melalui olahraga, atlet diajak untuk mencintai negeri kita ini dan menunjukkan kepada masyarakat semangat persatuan bangsa. Lahirnya GANEVO sendiri bukan tanpa sebab, teman-teman. Setelah pada Asian Games ketiga yang dibuka di Indonesia pada tahun 1962, menjawab keinginan negara sahabat yaitu negara Arab dan Cina yang meminta agar Presiden Soekarno menolak keikutsertaan Israel dan Taiwan yang kala itu mereka sedang berkonflik, teman-teman. Tetapi hal ini pun mendapat kecaman dari Komite Olimpiade Internasional. Namun saat itu Indonesia tidak mengundang Israel dan Taiwan dengan alasan simpati terhadap Tiongkok dan negara-negara Arab yang sedang berkonflik. Namun pihak Olimpiade Internasional memprotes lantaran Israel dan Taiwan adalah anggota resmi mereka, teman-teman. Dan akhirnya Indonesia mendapat sebuah hukuman yang cukup berat. Komite Olahraga Internasional menjatuhkan hukuman yaitu dengan menangguhkan keanggotaan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga diskor untuk mengikuti Olimpiade di musim panas yaitu di Tokyo pada tahun 1964. Yang merupakan pertama kalinya
Komite Olimpiade Internasional menangguhkan keanggotaan suatu negaranya. Lagi-lagi sebuah rekor, teman-teman. Indonesia menerima skorsing dari IOC akibat melarang partisipasi Taiwan dan Israel di Asian Games yang ketiga di Jakarta. Indonesia sendiri memiliki sebuah pembelaan. Indonesia berujar, jika mengundang Taiwan dan Israel justru akan membuat hubungan dengan negara-negara sahabat, khususnya negara Arab dan RRT, menjadi terganggu. Seperti diketahui saat itu Indonesia dan RRT memiliki hubungan dekat. Dengan Indonesia seperti saat ini. Karena Indonesia merasa memiliki persamaan dalam melaksanakan politik luar negeri, teman-teman. Yakni secara konsekuen menentang imperialisme dan kolonialisme di berbagai belahan dunia, teman-teman. Ganevo merupakan salah satu wujud kebijakan luar negeri yang mampu membangkitkan reaksi nasional rakyat Indonesia untuk mengubah Indonesia dalam peranan dunia internasional. Presiden mengambil momentum skorsing dari IOC ini untuk dimanfaatkan oleh sang Presiden Soekarno tentunya sebagai sebuah alat yang berfungsi untuk menyatukan rakyat Indonesia untuk melawan salah satu bentuk imperialisme di bidang olahraga dan mewujudkan konsepsi politik luar negerinya. George Modelski dalam The Emerging Force, Documentary of Ideology of Indonesia Foreign Policy, mencatat pidato penting dari sang presiden yang isinya kurang lebih seperti ini. Selaku Presiden Indonesia, selaku Presiden Republik Indonesia, selaku Panglima Tertinggi Republik Indonesia, selaku pemimpin besar Revolusi Indonesia, dan selaku pemimpin besar Partai Nasional, saya memerintahkan Indonesia untuk keluar dari IOC, saudara-saudaraku sekalian. Selain perintah untuk keluar dari IOC, saya juga perintahkan persiapkan Ganevo secepat-cepatnya. Games of the New Emerging Force untuk Asia, Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara sosialis lainnya. Ya kurang lebih seperti itulah. Mirip gak? Masih dipertanyakan kalau itu mah. Soekarno menggunakan skorsing IOC untuk membangkitkan rasa nasionalisme rakyat Indonesia karena dianggap sebagai salah satu bentuk isolasi terhadap Indonesia di dalam bidang olahraga tentunya, teman-teman, yang bertujuan untuk menghambat eksistensi Indonesia di dalam pergaulan dunia internasional. Pelaksanaan event Ganevo dapat digunakan untuk menggali nilai-nilai positif, salah satunya yaitu jiwa nasionalisme bangsa atau yang lebih dikenal dengan nation character building. Olahraga sebagai sebuah pembentukan karakter dan kepribadian manusia Indonesia karena mampu menanamkan sikap-sikap yang dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Situasi politik dunia yang tidak menentu karena terjadi perang dingin membuat Soekarno menyatakan bahwa dunia tidak terbagi dalam blok barat dan blok timur, tetapi terbagi menjadi dua blok, yaitu Nevo dan Old Nevo. Pembagian dunia menurut konsepsi Soekarno sesuai dengan kondisi dunia saat itu, karena negara maju memegang peranan mendominasi di atas negara-negara berkembang di dalam semua aspek. Soekarno pun berinisiatif untuk memperkuat persatuan negara-negara baru yang digolongkan The New Emerging Force dari beberapa benua. Lalu Presiden Soekarno berusaha menggalang kekuatan baru dengan menyerukan semangat anti-imperialisme dan kolonialisme. Ganevo sendiri berlangsung pertama kali pada 10-22 November
atau bertepatan di Hari Pahlawan. Tahun 1963. Nah, sebagian besar pertandingan olahraga ini dilaksanakan di GBK. Soekarno mendanai event ini lewat bantuan sebanyak 10,5 juta dari Soviet. Ganevo kedua kali diadakan di Kamboja pada 1966. Tetapi sangat disayangkan teman-teman, saat itu juga Presiden kita yang pertama kali lengser dari kursi Presiden Republik Indonesia tepatnya pada 1967. Lalu digantikan oleh Presiden Soeharto. Ya seperti biasa, kalau di negara kita ganti presiden pasti ganti kebijakan. Betulkah itu? Mungkin emang sudah dari zaman dulunya ya. Sejak tampuk kepemimpinan negeri ini dipegang oleh Presiden Soeharto, membuat Indonesia kembali bergabung dengan Komite Olimpiade Internasional. Indonesia pun kembali mewarnai ajang Olimpiade tepatnya di Mexico City pada 1968. Ganevo yang ketiga yang rencananya akan dilaksanakan di Korea Utara pada 1970, namun hal itu tidak pernah terjadi teman-teman. Sampai pada akhirnya Ganevo pun bubar. Nah teman-teman, dari sejarah kita belajar dan kita jadi mengetahui negara kita tuh pernah menjadi negara yang disegani di dunia internasional. Kalau kita tidak belajar dari sejarah, kita tidak akan tahu itu. Dan kita sebagai generasi muda, kita harus tetap optimis bahwa Indonesia ke depan akan menjadi negara yang superpower. Mari semangat belajar untuk masa depan juga untuk Indonesia. Dan saya ucapkan selamat Hari Pahlawan untuk para pejuang kita khususnya. Semoga buat mereka para pejuang kita doakan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya. Semoga mereka semua ditempatkan di surga yang terindah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe buat kalian yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya yang selalu menjadi yang pertama dalam mendapatkan update video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa lagi. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum.